Halo, kembali lagi di channel Idilando. Di video kali ini, saya akan menampilkan soal-soal pedagogik seri belajar mandiri sebagai persiapan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes P3K. Pada saat menampilkan soal, saya juga akan membacakan soal tersebut, dan sebelum saya menampilkan kunci jawabannya, saya akan memberikan waktu 3-5 detik untuk Bapak Ibu menjawab terlebih dahulu soal tersebut. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal 1. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik. Jawaban B. Humanistik. Soal 2. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar teknis, C. Belajar konsep, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar praktis. Jawaban A. Belajar aktif. Soal 3. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah, B. Kemampuan untuk berinteraksi, C. Kemampuan untuk mengemukakan pendapat, D. Kemampuan berkomunikasi, E. Kemampuan untuk mengintegrasi diri. Jawaban A. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal 4. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dalam membantu mereka mengekspresikan gagasan. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan stimulasi kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jawaban E. Memberikan stimulasi kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal 5. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Enaktif, C. Ikonik, D. Konflik, E. Simbolik. Jawaban C. Ikonik. Soal 6. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Rekonstruktivistik, E. Konstruktivistik. Jawaban C. Behavioristik. Soal 7. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus-rumus beserta bentuk umum,
membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Sibernetik, E. Konstruktivistik. Jawaban E. Konstruktivistik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke soal pembelajaran 2, yaitu tentang soal karakteristik peserta didik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe, like, share, bunyikan loncengnya agar channel ini tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang dunia pendidikan. Soal 1. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasik. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan model PowerPoint. Jawaban D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Soal 2. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Naively, egoistik, orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik, buruk berdasarkan A. Kontrak atau imbal jasa, B. Akibat perbuatan, C. Ketertiban sosial, D. Hati nurani, C. Persetujuan orang lain. Jawaban A. Kontrak atau imbal jasa. Soal 3. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Menendang bola, B. Meroncong membuat kalung, C. Memasang puzzle, D. Menjiplak huruf, E. Mewarnai pola. Jawaban A. Menendang bola. Soal 4. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Gender, B. Etnik, C. Kultural, D. Minat, E. Status sosial. Jawaban C. Kultural. Soal 5. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik Tata Surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Perkembangan emosinya, D. Kemampuan awalnya, E. Perkembangan sosialnya. Jawaban D. Kemampuan awalnya. Soal 6. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Motivasi, B. Moral, C. Etnik,
D. Minat, E. Status sosial. Jawaban C. Etnik. Soal 7. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Kultural, B. Minat, C. Motivasi, D. Status sosial, E. Etnik. Jawaban D. Status sosial. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk soal pembelajaran 3 dan soal pembelajaran 4 akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video selanjutnya. Terima kasih.